Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, melaksanakan sholat taraweh, ikhlas karena Allah, karena mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, saya diberi tema macam-macam penyakit hati. Kalau seseorang punya penyakit fisik atau penyakit jasmani, itu bisa dilihat, mudah diobati, dan yang bersangkutan merasa dirinya punya penyakit. Tapi ketika seseorang punya penyakit rohani, punya penyakit hati, tidak bisa dilihat, sulit diobati, dan yang bersangkutan tidak merasa dirinya punya penyakit. Maka sesungguhnya penyakit hati ini lebih berbahaya. Sementara banyak manusia hanya konsentrasi untuk mengobati penyakit fisik. Maka apa? Macam-macam penyakit hati yang berbahaya. Yang pertama, merasa lebih baik. Disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa kamu gak mau sujud kepada Adam? Padahal itu aku Allah yang menyuruhnya. Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Lebih baik saya, luweh becik aku. Inilah pernyataan iblis. Walaupun perintah Allah dia enggak mau, karena di dalam hatinya ada penyakit merasa lebih baik. Maka bagi kita manusia, siapapun orang yang di dalam hatinya ada perasaan lebih baik, lebih pinter, lebih alim, lebih nyunah, lebih sesuai syariat Islam, maka dia sudah terdapat penyakit seperti iblis, merasa lebih baik daripada yang lain, baik secara pribadi maupun kelompoknya. Kelompok saya lebih alim, kelompok saya lebih nyunah, kelompok saya lebih sesuai syariat Islam. Bahkan mohon maaf, pengakuan kelompok saya lebih sesuai ulama salaf umpamanya. Sehingga tidak mau mendengarkan pengajian kalau tidak dari kelompoknya, kalau tidak dari ustadznya. Maka ada kesombongan di dalam hatinya. Tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, dari ulama lain. Ini berbahaya, penyakit hati. Harus kita bersihkan.
Jangan seperti iblis merasa lebih baik. Allah tidak butuh pengakuan. Allah ingin melihat amal soleh. Bahkan yang lebih parah lagi, ada kelompok di dalam Islam yang kelompoknya merasa paling suci, lainnya najis. Kelompoknya merasa paling berhak masuk surga, lainnya neraka. Coba sampai seperti itu. Dan itu ada. Maka penyakit hati sudah ada di dalam dirinya. Semacam iblis. Kita bersihkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit, terutama penyakit utama iblis, merasa lebih baik. Penyakit hati yang kedua, yang berbahaya, ingin dipuji manusia. Disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah balas tipuan mereka. Kalau mereka melaksanakan ibadah sholat, mereka laksanakan dengan malas dan ingin dipuji manusia. Maka sudah diingatkan oleh Allah ribuan tahun yang lalu, yang dulu, sekarang, dan akan datang, akan terjadi banyak manusia yang melakukan ibadah sholat, yang melakukan ibadah-ibadah, yang melakukan amalan-amalan, tapi tujuannya bukan ikhlas karena Allah, tapi ingin dipuji manusia. Maka bagi kita, apapun amalan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, berupaya untuk disembunyikan. Sebagaimana pesan Rasul, sembunyikanlah amalmu, enggak perlu orang lain tahu. Kita berupaya maksimal ya. Sementara betapa banyak orang yang senang pamer amal kebaikan. Setelah tahajud muncul status, alhamdulillah malam ini bisa tahajud. Kenapa harus dipamerkan ke banyak orang? Alhamdulillah habis buka puasa Senin Kemis, terus dipamerkan amal-amal itu. Maka mari kita melihat sosok Ali bin Husain. Beliau adalah cucu Ali bin Abi Thalib. Beliau ingin melakukan amal soleh, amal kebaikan, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Bagaimana caranya? Maka di tengah malam, Ali bin Husain mengangkat bahan makanan. Dia kirim ke rumah orang-orang miskin, dia taruh di depan pintunya. Setelah itu pindah di depan pintunya orang miskin yang lain. Setelah itu pindah ke orang miskin yang lain. Terus begitu setiap malam. Maka orang-orang ini saling bertanya, siapa yang naruh bahan makanan ini? Semuanya tidak ada yang tahu, karena memang dikirim di tengah malam. Ali bin Husain tidak ingin ada manusia yang tahu. Cukup Allah saja yang tahu. Suatu ketika hari itu tidak ada kiriman bahan makanan. Orang-orang curiga, mesti ada sesuatu pada pengirim ini. Kok tumben hari ini gak ono kiriman? Maka terdengar berita Ali bin Husain meninggal dunia. Orang-orang curiga, jangan-jangan dia yang ngirim bahan makanan tiap malam ini. Karena buktinya dia meninggal dunia sudah tidak ada kiriman bahan makanan. Ternyata benar, ketika jenazahnya dimandikan, tampak bekas hitam di pundaknya karena dia setiap malam memikul bahan makanan. Subhanallah. Inilah contoh orang yang berupaya ikhlas melakukan amal kebaikan, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Sementara kita lihat saudara-saudara kita, tujuannya membaca Al-Quran, tujuannya tadarus, tapi pakai pengeras suara sampai malam hari mengganggu orang lain. Kira-kira itu ikhlas karena Allah apa pamer kepada manusia? Sulit dikatakan ikhlas karena Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan,
termasuk ibadah haji. Kita harus jaga, jangan sampai pamer karena manusia. Ini penyakit hati yang berbahaya. Yang kedua, ingin dipuji manusia. Penyakit hati yang ketiga adalah hasud. Kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah kamu terhadap sifat hasud. Karena sifat ini bisa memakan amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Bisa habis amal kita kalau kita sering menghasut orang lain. Kita diingatkan oleh sebuah peristiwa. Ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan, rombongan berhenti untuk istirahat dan melakukan sebuah hajat. Termasuk istri Rasulullah turun dari atas unta. Para sahabat tidak ada yang tahu. Setelah selesai melakukan keperluan, istri Rasulullah tertinggal rombongan. Beliau sendirian menangis karena tidak ada temannya. Maka ada salah satu sahabat yang tahu kalau istri Rasulullah sendirian. Lalu sahabat ini mendekat dan menawarkan ontanya untuk dinaiki istri Rasulullah di atas onta, dan sahabat ini nuntun di bawah untuk mengejar rombongan. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, orang-orang fasik untuk menyebar berita, untuk menghasut manusia. Wahai manusia, lihat itu istri Rasulullah selingkuh. Dia berduaan dengan laki-laki. Coba. Berita ini menyebar kemana-mana. Semua tertunduk malu dengan kondisi seperti ini. Padahal kejadiannya kan hanya untuk menawarkan ontanya mengejar rombongan. Tapi semua termakan dengan isu itu. Maka kita diingatkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, orang munafik membawa berita, maka apa pesan Allah? Fatabayyanu. Kamu harus tabayun. Minta klarifikasi, minta keterangan, apa benar berita itu. Jangan termakan dengan sebuah berita. Jangan-jangan itu berita bohong. Jangan-jangan itu fitnah. Jangan-jangan itu hoak. Termasuk, mohon maaf, ketika ada informasi yang masuk kepada diri kita, baik secara langsung di kuping kita maupun berita melalui HP, melalui media online, melalui WA dan sebagainya. Maka pesan Allah, fatabayyanu, jangan kamu langsung percaya dengan berita itu. Apalagi langsung kita sebar kemana-mana. Iya kalau benar, kalau tidak, berarti kita ikut menyebarkan fitnah. Berbahaya, jangan menghasut manusia. Termasuk saling kelompok antar umat Islam umpamanya, saling menghasut, kelompok ini menghantam kelompok ini, kelompok itu menghantam kelompok sana dan sebagainya. Maka bisa habis amal seseorang ketika dia senang menghasut orang lain. Betapa banyak nanti di akhirat ketika orang-orang menerima buku catatan amalnya, setelah dilihat amalnya kosong, nol. Dia kaget, ya Allah, bukankah dulu saya di dunia sudah banyak melakukan amal soleh, amal kebaikan, lah ini kok nol, gak ada amal sama sekali. Karena dia senang menghasut manusia, dihapus. Maka ketika Allah menghapus, siapa yang berhak untuk menolaknya? Maka berhati-hatilah terhadap sifat hasud. Penyakit hati yang keempat bernama iri hati.
Mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk di atas teras, di depan teras masjid. Lalu Rasulullah menyampaikan, sebentar lagi datang calon penghuni surga. Para sahabat kaget dan penasaran, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah. Lalu datang laki-laki biasa yang tidak dikenal oleh para sahabat. Besoknya juga dikatakan demikian, sebentar lagi datang calon penghuni surga. Penasaran lagi para sahabat, ternyata laki-laki yang sama seperti kemarin. Besoknya juga begitu sampai 3 hari. Maka salah satu sahabat ini penasaran dengan orang laki-laki tersebut. Apa keistimewaan dia? Amalan apa yang dia lakukan? Sampai-sampai Rasulullah memvonis dia sebagai calon penghuni surga. Maka salah satu sahabat ini minta izin untuk tidur di rumah laki-laki tersebut. Tujuannya cuma satu, mengetahui sepak terjang gerak-gerik. Mungkin dia punya amalan yang istimewa, yang luar biasa. Setelah diamati kejadian mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ternyata laki-laki itu biasa saja. Dia juga bekerja, dia juga ibadah, dia juga makan, dia minum. Bahkan malam itu tidak tahajud. Mungkin karena kecapean. Maka sahabat ini penasaran, lalu tanya kepada laki-laki tersebut, wahai fulan, amalan apa yang sampean lakukan? Pasti kamu punya amalan yang istimewa, sampai-sampai Rasulullah memvonis Anda sebagai calon penghuni surga. Laki-laki itu menjawab, saya ini biasa saja seperti Anda. Saya juga bekerja, saya juga makan, saya juga minum, saya juga ibadah, saya juga tidur dan sebagainya. Tidak ada yang istimewa dari diri saya. Cuman di dalam hati saya ini yang beda. Di dalam hati saya tidak ada perasaan iri hati. Kalau ada teman saya, kalau ada jamaah yang susah, saya ikut susah. Saya ingin membantunya. Kalau ada teman saya, kalau ada jamaah saya yang senang, saya ikut senang. Tidak ada perasaan iri hati di dalam diri saya. Ini yang membedakan dengan yang lain. Betapa banyak umat Islam yang gampang muncul iri hati. Jangankan kepada orang lain, kepada saudaranya sendiri dia bisa iri hati tentang pembagian warisan, tentang calon istri. Kita ingat seorang kakak bernama Qabil tega membunuh adiknya bernama Habil karena iri hati. Korbannya Habil diterima oleh Allah sehingga dia mendapatkan calon istri yang cantik dibanding dengan kakaknya Qabil. Maka Qabil enggak terima, dia iri hati. Kenapa kok adik saya yang mendapatkan calon istri yang lebih cantik? Mestinya kan saya kakaknya yang lebih berhak. Maka karena iri hati dia bunuh adiknya. Coba. Inilah pembunuhan pertama kali yang terjadi di dunia. Padahal jumlahnya cuma 6 orang sudah terjadi pembunuhan. Maka bagaimana dengan penduduk bumi yang jumlahnya 13 miliar? Tentu di mana-mana terjadi pembunuhan karena iri hati. Maka berhati-hatilah kita dengan sifat iri hati. Penyakit hati yang kelima, yang terakhir adalah gengsi. Kita pernah tahu sosok Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kecil anak-anak Rasulullah dibimbing, diajari berdagang, dibina oleh Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib ngomong kepada kaum bangsawan Quraisy waktu itu, kepada masyarakat, siapa yang mengganggu ponaan saya, mengganggu Muhammad, berhadapan dengan saya. Sampai begitu melindungi ponaannya.
Tapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak masuk Islam. Bukan karena dia tidak tahu kebenaran Islam, tapi apa yang dikatakan oleh Abu Thalib, saya ini orang terpandang, bangsawan Quraisy, orang terhormat. Lah kalau saya mengakui ajaran yang dibawa oleh ponakan saya, maka bisa runtuh harkat martabat saya, bisa hancur kehormatan saya, gengsi saya. Coba, faktornya bukan tidak tahu kebenaran, tapi gengsi, penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Maka bagi kita umat Islam, saudara-saudaraku, jangan kita gengsi menerima kebenaran. Siapapun yang menyampaikan, selama itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib kita terima. Jangan melihat kelompoknya, jangan melihat siapa ustadznya. Lihatlah apa yang disampaikan. Jangan ada kesombongan di dalam hati kita, jangan ada perasaan gengsi di dalam hati kita. Maka hindarkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Maka terakhir Allah menyampaikan di dalam sebuah ayat, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang bersih, masuklah kamu ke dalam golongan-golonganku, kata Allah, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka siapa orang yang dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam surga? Yaitu orang-orang yang jiwanya tenang, hatinya bersih, tidak ada penyakit hati. Mudah-mudahan Ramadan menjadi momentum terbaik bagi kita untuk introspeksi, untuk membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.